Mengapa kita harus berpuasa, sholat, berhaji, dan berzakat? Pada prinsipnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud untuk membenahi organ tubuh setiap insan atau makhluknya yang menjalankan puasa. Dan tentunya agar kita bertakwa, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe Ruh Ilahi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sobat Ruh Ilahi, namun hakikat yang sesungguhnya hanyalah Allah yang mengetahuinya. Dalam konteks ibadah mahdoh, sebagai hamba Allah, kita wajib melaksanakannya dengan ketundukan otentik dan kepasrahan total, menyerahkan sepenuhnya kepadanya, tanpa harus bertanya mengapa. Sebab, ibadah yang dilaksanakan adalah bentuk penyerahan diri secara absolut, dan bentuk cinta kita tanpa syarat kepada Allah. Saat kita beribadah, kita sedang merefleksikan diri kita sebagai hamba yang harus takut, patuh dan menjalankan perintahnya. Sebagai ibadah yang sangat pribadi dan personal, puasa adalah urusan kita sebagai hamba dengan Tuhannya. Kulu amal ibnu Adam lahu, ila siyam, fainahuli, wa ana ajsibihi. Puasa adalah hidangan rohani, suguhan langit, nutrisi jiwa, purifikasi spiritual yang akan menghapus kebencian, kepongahan, iri hati dan segala penyakit hati. Dan akhirnya, puasa itu akan mempertajam spiritualitas dan memperhalus sensitivitas diri dari seorang hamba yang di dalamnya terdapat dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sebuah hadis mengatakan bahwa puasa adalah perisai, al-siyamu junatun, yang secara alamiah akan memproteksi orang yang berpuasa dari hal-hal yang melenceng. Di dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa puasa adalah suatu media yang akan mengantarkan kita untuk mencapai gelar takwa. La'alakum tatakun. Saat berpuasa, seorang hamba itu sedang melakukan purifikasi jiwa dan sekaligus pendakian spiritual untuk menemui Sang Kholik, farhatun inda liqa'i Robbi. Amalia Ramadan, seperti tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, berinfak, bersedekah, adalah fitur-fitur yang akan mengantarkan orang berpuasa untuk semakin dekat kepada Tuhannya. Puasa yang dilaksanakan dengan sepenuh jiwa akan mentransformasi spiritualitas hamba yang akan mewujud dalam berbagai dimensi, baik dimensi spiritual transenden maupun dimensi sosial horizontal. Nah, Sobat Ruh Ilahi, mari coba kita ungkap rahasianya. Saat seluruh panca indera kita berpuasa, seorang hamba merasa sepenuhnya diawasi oleh Allah. Seluruh pikiran, hati, jiwa dan raganya secara sinergis membangun ekosistem perilaku yang selalu menjaganya, selalu merasa berada dalam pengawasan Allah, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang akan membatalkan puasanya. Walhasil, puasa adalah tentang merasakan kehadiran Allah yang maha hadir dalam setiap tarikan nafas kita. Sebab, tak satu detik pun Tuhan itu tidur, lalai, apalagi absen dari pengawasan dan pemantauannya terhadap hambanya. Puasa adalah tentang kesadaran penuh akan kerendahan diri seorang hamba di hadapan yang maha mulia. Puasa adalah tentang kepasrahan total di hadapan yang maha agung.
Puasa adalah wujud cinta dan penghambaan otentik kepada Sang Pencipta. Karenanya, puasa seyogyanya menjadi penuntun rohani, agar kita selalu di jalannya, dan perisai yang akan memproteksi kita dari ketakterkendalian diri, kesombongan, kepongahan, dan keangkuhan. Dengan menjalankan puasa akan mendekatkan diri kita kepadanya. Kedekatan yang dirasakan secara nyata. Merasakan kedekatan Tuhan akan membuat kita mencintainya dan menyayangi makhluknya. Karena kita sadar bahwa kita adalah satu kesatuan makhluk. Menyayangi orang lain, hakikat adalah menyayangi penciptanya dan menyayangi diri sendiri. Begitu pula sebaliknya, jika kita merasa dekat kepada Tuhan tapi mengabaikan, menjauhkan, dan bahkan menyakiti orang lain, mungkin kedekatan itu hanyalah khayalan belaka, palsu, atau semu belaka. Dari pandangan sosial, siapapun dan apapun status sosial kita, itu bukanlah sepenuhnya hasil perjuangan dan kapasitas kita. Selain ikhtiar kita, ada ekosistem yang sedang bekerja, yang melibatkan Tuhan dan kontribusi orang lain. Tuhan yang Maha Pemurah dan Pemaaf. Walau mengetahui semua kelemahan dan bahkan aib kita, Allah tetap membiarkan diri kita terhormat, yaitu dengan menutup aib kita. Tidak ada seorang pun tanpa aib, jika hal itu, atau penutup atau hijab kita dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, saat itu juga kita hancur. Rendah hati di hadapan manusia, dan rendah diri di hadapan Allah, adalah sebuah konsekuensi dari kesadaran akan kelemahan dan kekurangan diri. Kesuksesan kita hari ini adalah kontribusi banyak pihak, termasuk doa-doa tulus hamba Allah yang mungkin belum beruntung. Ada hak mereka atas kesuksesan kita. Puasa melatih diri kita untuk mendengar bisikan mereka yang tak bersuara, merasakan keperihan mereka yang tak terungkap. Ketahuilah sobatku, bahwa masih banyak saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Tidakkah nurani kita terpanggil untuk mengangkat derajat mereka? Bukankah puasa mengajarkan kita untuk bisa merasakan keperihan yang mereka rasakan sepanjang tahun? Semoga puasa kita akan mentransformasi rasa dan pikiran kita untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara kita. Sebagai manusia biasa, kita sering menunjukkan diri yang tidak sempurna. Sampai akhir hayat, manusia dituntut untuk terus berproses menemukan versi terbaik dirinya, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifatullah, serta merefleksikannya dalam kehidupan. Dengan puasa, mengarahkan potensi diri seorang hamba menuju versi diri yang terbaik, di antaranya dengan latihan mengendalikan diri dan mengelola emosi, bahkan pada saat dihujat sekalipun. Fain sobahu ahadun, au kotalahu, falyakul ini saimun. Di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah menahan amarah. Wal kashiminal goitsa, wal afina aknin naas. Tetapi hakikat dan hikmah sesungguhnya jauh lebih luas, dan sekali lagi hanya diketahui oleh Allah. Kita pasrahkan sepenuhnya kepadanya. Semoga puasa tahun ini lebih berkualitas dari tahun sebelumnya. Amin. Nah, begitu sobat Ruh Ilahi. Semoga apa yang telah saya bagikan ini akan membawa kita kepada perbaikan hidup dan kehidupan kita. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga keberuntungan, kebahagiaan serta kesuksesan bisa kita raih berkat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.